Nah, dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Limcat Presiden, Presiden Bebek Lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Karma telah durhaka sama Jokowi, Amin Rais dihajar PAN dan dilibas kelakuan anaknya sendiri. Ditulis oleh Ferry Fadli dari Siwo.com. Nafsu Amin Rais untuk jadi Presiden Republik Indonesia sepertinya akan dipendam sampai mati. Bagaimana tidak? Sekarang ini segala sesuatu menjauh dari cita-citanya tersebut. Pertama, PAN. Partai yang diharapkan bisa menjadi kendaraannya untuk merebut kursi RI 1 itu sudah tidak lagi menganggapnya sebagai kader. Ketua Umum PAN saat ini, Zulkifli Hasan, sudah gerah dengan kelakuan besanya tersebut. Karena sering banget mengintervensi kepemimpinannya. Seperti saat PAN mendukung Jokowi, Amin malah menyerukan partai berlambang matahari itu untuk mendukung Prabowo. Akibatnya Menteri dari PAN kala itu, Asman Abnur, terpaksa harus dengan ikhlas tapi tidak rela mengundurkan diri dari kursi Menpan RB. Dan hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Ternyata Prabowo kalah lagi. Hal inilah yang kemudian membuat Zul benar-benar dongkol. Ia ingin Amin selamanya tidak mengganggunya lagi dalam memimpin PAN. Pertama yang dilakukan oleh orang nomor 1 di PAN itu adalah mencopot Amin dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai dan menggantikannya dengan Sutrisno Bachir. Tentu ketika tidak punya jabatan lagi alias sudah menjadi kader biasa, diharapkan laga Amin yang merasa lebih ketua dari Ketua Umum PAN itu bisa berkurang. Kedua, entah benar entah salah, Amin sendiri yang mengakui kalau dirinya telah dipecat dari partai yang dia sendiri ikut mendirikan tersebut. Ketiga ini yang bikin Amin tambah dongkol lagi, yakni PAN mendukung Gibran di Pilwakot Solo. Kita tahu sendiri bagaimana bencinya Amin Rais kepada Presiden Jokowi. Mantan wali kota Solo itu dikatakannya memorinya pendek lah, seperti bebek lumpuh dan lain-lain. Bahkan karena bencinya Amin kepada Presiden Jokowi sampai-sampai partai pendukungnya disebut partai setan oleh ayah dari Hanum Salsabila Rais itu. Ternyata diam-diam partainya malah mendukung putra Jokowi tersebut. Jadi kembali ke PAN tadi, melihat hubungan ketua umumnya sekarang yang tidak harmonis dengan Amin. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Amin akan semakin sulit untuk bisa diusung oleh partai yang berdiri pada tahun 98 itu di Pilpres mendatang. Memang si Amin berencana mau mendirikan partai baru, sama kayak Anies Mata dan Fahri Hamzah yang mendirikan partai Gelora. Tapi sampai sekarang, partai yang diwacanakan itu nggak ada kabarnya lagi. Selanjutnya ini yang bikin Amin tambah jauh dari cita-citanya menjadi orang nomor 1 di Indonesia tersebut, yakni kelakuan anaknya sendiri. Baru-baru ini seputar Amin Rais Mumtaz Rais bikin masalah. Tanpa alasan yang jelas, ia ngotot menggunakan telepon seluler alias handphone di pesawat. Padahal sudah sangat jelas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan disebutkan bahwa penumpang dilarang menggunakan perangkat elektronik karena dapat mengganggu navigasi pesawat. Dan bagi yang ngeyel, ancaman hukumannya pun tidak main-main, yakni 2 tahun penjara. Tapi mungkin karena merasa berkuasa, bapaknya mantan ketua MPR dan mertuanya juga mantan ketua MPR, serta saat ini menjabat sebagai ketua partai, Mumtaz pun tidak mengindahkan peraturan tersebut. Ia tetap asik menggunakan telepon seluler miliknya tanpa memikirkan bahaya yang bisa saja terjadi. Berkali-kali ia ditegur oleh pramugari, tapi tetap saja tidak dihiraukan oleh si Mumtaz tersebut. Hingga ia ditegur oleh penumpang lain. Tidak terima ditegur, Mumtaz pun memaki si penumpang yang menegurnya itu. Dan tanpa ia sadari bahwa orang yang dicacinya tersebut adalah Wakil Ketua KPK Nawawi Pumulango. Sontak kejadian itu pun cepat viral di dunia maya dan dunia nyata. Nawawi yang notabene berprofesi sebagai penegak hukum tersebut tanpa pikir panjang, langsung melaporkan si Mumtaz itu ke polisi. Nah, secara tidak langsung tentu kelakuan Mumtaz ini telah turut merusak citra Amin Rais. Orang-orang akan berpikir, bagaimana mau jadi presiden kalau mendidik anak saja tidak becus kayak gitu. Meskipun Direktur Kopla Musdi Umar sudah mewanti-wanti agar jangan kaitkan kasus Mumtaz ini dengan Amin, tetap saja ada peran Amin di dalamnya. Karena yang paling bertanggung jawab mendidik moral anak itu adalah orang tua. Jadi bisa dibilang tahun 2020 ini merupakan tahun apesnya Amin Rais, setelah tahun 2004 lalu yang mana kala itu ia ditumbangkan oleh SBY di Pilpres. Terakhir ia diajar pula oleh kelakuan anaknya sendiri. Min, nasibmu sungguh terlalu. Makanya jangan jahat sama Presiden Jokowi.